Chandra, Adit, Rahma, Adit. Oke, Adit semua ya. Jadi di sini kita langsung aja nih materi hari ini kita akan belajar linguistik tadi. Nah ini pokoknya ini yang mau melakukan untuk baca nggak? Saya dulu silakan. Pengertian tari dan drama ini adalah hasil ciptaan manusia yang dibuat dengan akal sehat dan sesuai dengan nilai-nilai budaya. Tari merupakan ungkapan perasaan manusia yang diekspresikan melalui rangkaian gerak yang selaras dengan nilai-nilai budaya. Baik, terima kasih Chandra. Jadi ya, kita bisa menyimpulkan jadi tari itu adalah rangkaian gerak yang mengekspresikan nilai-nilai budaya dan juga konflik manusia melalui dialog dan aksi. Selanjutnya, ini ada unsur-unsur tari drama. Ini ada dua unsur nih. Unsur utamanya itu adalah gerak, tubuh, ruang, naskah, dan pemeran. Terus ada juga unsur penunjangnya yang meliputi iringan dan interpretasi. Nah, di sini kita masuk ke gerak. Gerak tari adalah gerak yang diberi sentuhan, sehingga menjadi ekspresif dan efektif. Gerak ini tidak realistis, tetapi diolah untuk mengkomunikasikan maksud tertentu dari koreografer. Gerak keseharian seperti berjalan atau bercampur dapat menjadi gerakan loh kalau kita memberikan reaksi dan emosional sehingga terlihat indah. Next, ini ada macam-macam gerak. Satu ada gerak stilatif. Gerak stilatif itu adalah gerak yang telah mengalami proses pengolahan atau penghalusan yang mengarah pada bentuk-bentuk yang indah. Terus yang kedua ada gerak distorsif. Gerak yang mengalami perubahan atau pengolahan dari bentuk gerak aslinya sehingga itu tampak beda dari gerakan realistis. Terus kalau gerak yang tidak diolah mengalami stilasi dan distorsi adalah dua jenis ini, yaitu gerak murni atau pure movement dan gerak maknawi. Gerak murni adalah gerakan artistik yang diciptakan hanya untuk keindahan. Jadi kayak kamu tuh asal aja gak bermaknanya, tapi yang dilihat hanya keindahannya saja. Terus ada juga gerak maknawi. Itu gerakan indah yang mengandung makna atau maksud tertentu. Jadi gak hanya indah tapi ada maksudnya. Nah, gerakan yang ini nih, yang maknawi ini itu ada dua lagi, yaitu gerakan imitatif atau menirukan binatang atau alat. Terus ada juga gerak mimikri, yaitu menirukan gerak-gerik manusia. Nah, selanjutnya ditinjau dari geraknya itu kan ada dua tuh, mimik atau meniru gerak orang dan totemis atau meniru gerak binatang. Nah, ini ibu akan mencontohkan. Yang pertama yaitu meniru gerak orang. Kalau diperhatikan ya anak-anak, itu kita kan kayak keseharian ini misalnya kayak menyapu. Nah ini namanya menyapu. Terus bisa juga kayak misalnya petani mencakul sawah. Jadi kan kayak saya tangannya kayak gini. Itu sampai bawahnya kan kayak namanya mencakul gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, menimba air kayak misalnya kayak gini. Bisa juga ditambah kayak bukan gerakan ini aja tapi kayak ini juga sedikit. Oke. Nah, terus selanjutnya ada totemistis atau gerak binatang. Ini misalnya totemistis yaitu gerak burung. Yang pertama ya kan. Burung ini anggapannya di sayapnya. Jadi kayak dia kayak gini. Misalnya burungnya lagi terbang ya. Kamu juga selain tangan, kamu juga bisa pakai kamu nih gerakan juga. Misalnya dia terbang. Atau enggak kalau misalnya ada juga kreasi yang lain kayak gini. Terus ada juga kayak misalnya dia lagi terbang sini. Ya, terus ini ada juga gerak ular. Ular kan kayak rata-rata gitu kan. Jadi kayak gitu. Itu kayak mamatuk itu bergerak. Oke, terus yang terakhir ibunya gerakan kelinci. Jadi kan
lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, next kita ada gerakan mencangkul. Ini tangannya yang satu gini, tangan kiri, terus tangan yang ini. Nah, 1, 2, 8. Itu mencangkul ya. Next kita punya gerakan menimba air nih. Jadi kayak ini badannya kayak apa ya, yang begitu. Terus tangannya begini, jadi kayak juga. Jadi jangan lupa ini dimainin ya. Oke. 8. Oke, sekarang kita masuk yang kedua yaitu totemik, yaitu gerakan menyerupai binatang. Jadi yang pertama tadi ada burung kayak gini ya. Itu perumpamaannya sayapnya gitu loh. Kayak kita memainkan tangan dan juga kaki, seolah-olah ini adalah burung yang terbang. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus gerakan yang variasi lain itu kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan juga yang kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berikutnya yang kedua, kita mau mempraktikkan gerakan ular. Tangannya gini, terus meliuk-liuk seperti ular. Atau gini, atau kayak ular gini juga bisa. Nah, dan terakhir gerakan kelinci yaitu melompat. 2, ya. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi ya. Asal gerak dalam tari diperoleh melalui eksplorasi, yaitu proses imajinasi dan respon terhadap objek yang diamati, seperti benda alam, suara, rasa. Nah, pengamatan dari sastra, seperti musik, aktivitas manusia, atau kejadian alam dapat merangsang gerak yang spontan. Kayak misalnya kamu melihat sesuatu kayak, pasti geraknya begini gitu. Nah, selain itu juga kita bisa melakukan penjelajahan emosi seperti marah, senang, atau sedih. Itu juga akan membantu menciptakan gerak yang lebih ekspresif dan indah. Nah, ini ada tema-temanya nih. Jadi ada kepahlawanan, kayak pencak silat, bela diri, atau kanuragan. Ada juga kesedihan nih, yang kayak ekspresinya tuh pasti marah atau enggak permohonan. Nah, selanjutnya ada juga kegembiraan kayak sukacita, misalnya kayak melompat atau melenggang, bergoyang gitu, yang senang-senang gitu loh. Nah, juga ada yang tadi kita praktekin yaitu gerak binatang. Itu akan gerakannya tuh menirukan tingkah laku atau kayak gerak binatang tersebut. Next, ini ada klasifikasi seni tari drama. Itu ada bentuk penyajiannya. Yang pertama, tari murni. Tari murni itu disebut juga tari non dramatik karena tidak ada hubungannya dengan cerita. Jadi kayak penyajiannya itu kayak tari aja gitu. Yang disebut juga tari lepas. Next ada tari drama. Tari drama ini adalah suatu pertunjukan tari yang mengungkapkan cerita, tapi ada kayak peristiwanya gitu. Misalnya kayak apa ya? Ada yang tahu nggak contohnya kayak tari drama? Mungkin seperti pada saat perang bisa masuk juga, bisa bagus sama. Oke, kita next ya. Nah, di sini ada nih contoh-contoh tari tradisional kayak tari piring. Ada yang tahu nggak tari piring dari mana? Dari Solo tuh, Sumatera Barat. Iya, bagus Chandra. Next, kita di sini punya tari Dayak. Ada yang tahu tari Dayak? Tari Kalimantan. Ya, bagus sih. Terus ada juga tari Saman. Ada yang tahu nggak dari mana? Dari Aceh. Bagus sama. Kita pintar ya anak-anak.
sekolah berapa? Ini yang tadi loh, tari tradisional itu ada dibagi lagi nih jadi tari primitif. Tari primitif ini mewakili budaya lokal yang gerakan sederhana kayak gerakan kaki, ayunan begitu, atau gerakan kepala. Tari ini umumnya digunakan untuk pemujaan atau upacara ritual. Itu dan juga budaya itu yang terkait dengan ritual tertentu. Tari primitif masih dapat ditemukan di daerah pedalaman seperti Kalimantan dan Papua, serta di pulau-pulau terpencil seperti Minas. Next yang kedua itu ada tari rakyat atau folkloris. Tari rakyat berasal dari kehidupan sosial masyarakat yang berkembang langsung dengan komunitas tersebut. Tarian ini seringkali lahir dari ekspresi masyarakat dalam kegiatan sosial religius. Contohnya itu tari reog, rogo, tortor, udah dari Simanggulun, Simalubun, tari topeng, bedana, dan taking dari kampung. Next yang ketiga ada tari klasik. Tari klasik adalah bentuk tari yang memiliki kualitas tinggi karena berkembang di lingkungan budaya yang mapan, di keraton, kaum bangsawan, atau komunitas adat seperti di Bali. Tari klasik memiliki standar gerakan yang kuat, bersifat konvensional, dan sering mengandung simbolisme serta nilai filosofis. Contohnya itu tari golek Mataram dari Yogyakarta yang sering diiringi musik seperti golek ayun-ayun dan golek Asmorodono. Ini adalah ciri-ciri tari tradisional. Ada apa nih? Bisa nggak anak murid ibu baca? Yang nomor satu adalah musik yang ada seperti untuk kepentingan masyarakat atau kegiatan lokal lainnya. Yang kedua, diiringi oleh musik tradisional khas daerah tersebut. Yang ketiga mengandung filosofi yang berasal dari dua pikiran ke arah sama-sama. Yang keempat memiliki syarat khusus seperti waktu, tempat, dan hanya beberapa orang terpilih saja yang boleh membawakannya. Oke sih. Next, ini adalah materi terakhir pada hari ini, yaitu adalah jenis tari drama berdasarkan tema atau isinya. Masing-masing jenis tari dramatik ini memiliki ciri khas yang memerlukan kita untuk membedakannya satu dengan yang lainnya, baik dari segi gerakan, dialog, maupun pendekatan cerita. Contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5 nih. Yang pertama, wayang orang. Wayang orang itu memiliki berdasarkan pada faktor cerita. Terus ada wayang topeng, ini tuh kayak untuk cerita-cerita kandi. Ada juga tragedi atau memiliki berdasarkan pada faktor tembang. Terus ada Samen Manarawa Nara, yaitu pendidikan berat pada faktor tembang. Terus ada juga drama tari, itu contohnya kayak Sabita, Padi, dan Sona. Oke anak-anak, sekian nih yang kita pelajari pada hari ini. Ada juga yang mau ditanyakan barangkali yang belum paham. Paham, oke. Seru gak tadi kita belajar menari? Seru banget. Dramanya seru. Oke, ibu harap pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Jadi ibu akhiri sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.